maka ada 3 syarat yang disampaikan oleh Walid bin Mughirah. Yang pertama, kumpulkan dari harta kalian untuk pembangunan Ka'bah ini dari harta mahrubagi. Apa itu mahrubagi? Mahrubagi itu Bapak Ibu, harta tidak boleh diberikan ke pembangunan Ka'bah hasil dari prostitusi. Karena dahulu rupanya Pak, orang Makkah Quraisy itu mereka suka membuat prostitusi, tempat pelacuran, mohon maaf. Hasilnya itu sehingga kemudian dari situ mereka kaya. Itu pula kebiasaan mereka. Dari harta itu tak boleh disumbangkan untuk pembangunan Ka'bah. Itu keputusan yang kemudian disampaikan oleh Walid bin Mughirah. Dan semua kemudian menyetujuinya. Satu. Yang kedua, kalian kumpulkan harta kalian, berikan kepada pembangunan Ka'bah, tidak boleh dari harta riba. Itu dia Pak. Jadi ternyata praktik riba fadl, riba nazi'ah itu sangat kencang di kota Makkah saat itu, sampai kemudian di Madinah. Sehingga dalam sejarah, unta yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke rumah sahabat, itu salah satu sahabat yang tidak tersentuh riba gara-gara itu. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu pernah dengar sejarah Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang berhutang? Dah, sejarahnya begitu. Kalau digali lebih dalam, sejarah orang yang Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang berhutang, itu sebenarnya adalah orang yang hutang karena riba. Jadi bukan ujuk-ujuk orang kemudian dia berhutang, Rasulullah tak mau menyolatkan, tidak. Khusus hutang yang kemudian riba, Rasulullah tak mau menyolatkan orang tersebut. Jadi dari harta riba. Dari riba itu, jangan kalian kumpulkan dari harta riba. Meskipun praktek mereka ribanya luar biasa, tapi ternyata hati mereka berkata, jangan dijadikan hasil dari riba untuk kemudian membangun Ka'bah. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari ini kemudian jangan kalian berikan harta kalian untuk pembangunan Ka'bah dari hasil nodong apa istilahnya? Begal gitu. Dari hasil begal. Karena mereka suka membegal. Itu tidak boleh diberikan untuk pembangunan Ka'bah. Maka sesudah dikumpulkan dari harta-harta mereka yang paling bersih, harta mereka yang paling mulia, harta mereka yang paling terhormat, sejarah ini banyak dijelaskan, termasuk dalam Sirah Ibnu Hisham dan kemudian sejarah-sejarah yang lain. Maka sesudah dikumpulkan tak cukup pembangunan tersebut, maka kemudian tidak cukup seperti yang dibangun semula, maka jadilah ukuran Ka'bah itu lebih kecil seperti sekarang. Apa yang terjadi? Akhirnya Hijr Ismail kita tahu yang melengkung itu, Hijr Ismail, maka kemudian diletakkan di luar dari Ka'bah. Makanya orang kalau ingin sholat di dalam Ka'bah, cukup dia sholat di dalam Hijr Ismail. Kalau dia sudah sholat di Hijr Ismail, di yang melengkung itu, berarti dia sudah sholat di dalam Ka'bah.